Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi ya di akhir pekan. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Kalau Anda mengamati berita-berita di media maupun terutama apalagi di media sosial, ini paling heboh itu kan soal adanya gerombolan preman yang kemarin mengacaukan, ya bukan membubarkan, itu mengacaukan forum diskusi yang dilaksanakan oleh diaspora Indonesia dari 5 benua. Ini namanya Forum Tanah Air. Dan Forum Tanah Air ini pusatnya ya, headquarters-nya itu sama dengan UN, sama dengan PBB di New York, Amerika Serikat. Nah, saya akan ajak Anda langsung bergabung dengan Bung Tata Casantra, ini chairman dari Forum Tanah Air, ini Forum Diaspora Indonesia di 5 benua. Assalamualaikum, Bung Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Hersul? Alhamdulillah, saya justru mau nanya kabarnya buat Anda. Gimana? Aman terkendali. Aman terkendali. Masih di Jakarta ya? Masih di Jakarta. Oke, soalnya saya lihat di belakang Anda di background-nya ada New York itu, kalau yang ada ketutupan itu di belakang Anda di Empire State Building gitu ya, salah satu ikonnya New York itu apa? Saya pikir Anda udah lihat situasi Indonesia, Anda jadi kangen, pengen cepet-cepet balik ke New York gitu. Ya, enggak, ini sebenarnya background ini cuma supaya untuk mengingatkan aja bahwa Mas Hersul itu kan pernah ke New York, jadi untuk kangenan Mas Hersul. Ini lihat nih yang belakang saya nih Mas, walaupun saya di Jakarta sih. Oke, Bismillah, insya Allah balik lagi ke New York. Ya. Oke, gimana? Saya tahu bahwa Anda kan ini sengaja pulang ke Indonesia, ya, gitu. Apalagi menjelang ini kan momen penting, saya kira ya, buat banyak, saya kira dari diaspora Indonesia juga yang iri dengan Anda gitu. Anda sempat pulang ke Jakarta untuk menyaksikan nanti handover atau dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu ya. Tapi saya nggak tahu apa perasaan yang Anda pikirkan gitu ketika ternyata Anda pulang kok Anda bikin diskusi malah kemudian dikacaukan oleh preman. Iya, kita runut dulu ya Mas Ya. Hersul. Jadi FD ini kan memang forum pikiran ya, forum diskusi. Jadi kita berpikir ada momentum yang bagus untuk kita berkontemplasi gitu kan, menjelang berakhirnya jabatan pemerintahan Joko Widodo dan hadirnya atau munculnya pemerintahan Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober nanti.
Jadi teman-teman FDA berpikir bahwa momentum ini kita manfaatkan untuk berdiskusi dan berdialog atau berinteraksi di antara sesama aktivis dan tokoh untuk mengevaluasi, jadi semacam mengevaluasi apa sih yang sudah terjadi selama 10 tahun ini dan kira-kira apa yang akan menjadi harapan daripada rakyat ke depannya di pemerintahan Pak Prabowo berdasarkan atau based on kejadian yang akan ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Jadi itu adalah dasar pemikiran kami, sehingga di FDA itu kami berpikir ini harus dibuatkan suatu pertemuan untuk hal itu. Maka kami merencanakan itu sudah sebulan yang lalu, teman-teman di Indonesia mengatakan kita siap melakukan itu. Dipilihlah tanggal, sebenarnya kita melakukan awal-awal September kemarin, tapi sorry, dipilihlah tanggal 28 September kemarin, gitu loh Mas Hertu. Nah, sebenarnya kejadian kemarin itu, bagaimana ya saya menempatkan kalimatnya, saya itu miris dan prihatin gitu loh, dengan keadaan kita ini sudah 25 tahun lebih mungkin ya Mas Hertu, masuk dalam masa reformasi, di mana kita mengklaim bahwa kita adalah negara demokrasi, secara population kita nomor 3 terbesar di dunia. Tapi kok kelakuannya itu seperti sama sekali tidak mencerminkan suatu masyarakat yang punya demokrasi yang sudah berumur sampai 25 tahun gitu loh. Ini suatu hal yang sangat memalukan. Karena kejadian kemarin itu kan kebetulan memang Zoom live ya pada teman-teman diaspora, jaringan FDA, member FDA yang ada di luar negeri yang tidak ada di Indonesia, mereka melihat melalui Zoom live itu. Jadi begitu kejadian itu saya sampai handphone saya tuh udah saya menjawabnya juga Benar. nggak apa. Benar. Ya, teman-teman itu menghubungin saya, ada kejadian apa nih? Kenapa seperti itu Betul. gitu. Iya. Ini bukan hanya Anda, Jadi saya waktu itu sesaat ketika saya sedang membawakan acara itu rupanya masuk pertanyaan dari Los Angeles, dari Sydney, dari Jerman juga mempertanyakan soal itu. Memang sekarang ini kan eranya seperti itu ya. Jadi saya tahu ya, pasti Anda merasa sedikit kecewa karena sebenarnya Anda kan ingin menunjukkan pada teman-teman di luar negeri, setidaknya teman-teman diaspora atau juga teman-teman bule Anda gitu bahwa oke, ini ada harapan baru Indonesia setelah 2 periode di eranya Pak Jokowi yang dianggap totaliter atau tiran begitu, muncul harapan baru, new hope lah begitu. exactly itulah yang kita mau sebenarnya, karena kan salah satu strength ya, kekuatan daripada FDA itu karena kita kan banyak di luar ya. Harapan-harapan itu kita mau mau aktualisasikan di dalam kegiatan kemarin, sehingga kalau Mas Hersu kan tahu, saya hubungin Mas Hersu kan, saya bilang, Mas tolong bantu kita lagi untuk memoderasi acara ini, dan saya ingat betul pesannya Mas Hersu, ini nanti mau di live kan ke diaspora atau tidak. Saya bilang itu live kan, karena momentum ini kita mau tokoh-tokoh itu berbicara tentang harapan apa di pemerintahan yang ke depan gitu loh. Tapi selain perasaan saya yang miris dan prihatin Mas Hersu, di satu sisi saya melihat bahwa ini salah satu cara atau membuktikan ya, kalau kita bicara tentang visi misi FDA, di sini adalah satu momentum buat kita mengatakan bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini, inilah salah satu contoh gitu loh, bahwa kita ingin demokrasi di Indonesia itu betul-betul suatu demokrasi di mana rakyat itu bisa berpendapat apa saja, kita bisa bertengkar pikiran kita tentang hal-hal apa saja demi kemajuan daripada bangsa kita, kemajuan kita bersama. Tapi yang ditunjukkan kemarin adalah sebaliknya begitu loh. Jadi di satu sisi saya miris dan prihatin, tapi di sisi lain itu membuktikan kita punya tesis ya, argumentasi dari FDA bahwa beginilah keadaan demokrasi di Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Ini yang harus kita mencoba untuk membuat masyarakat itu lebih melek politik, bahwa politik itu harus demokrasi itu harus dilaksanakan dengan keterbukaan, dengan cara kita berpikir bersama, perbedaan yang ada dengan kita itu sama-sama disatukan, dilebur,
sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa membawa bangsa ini lebih cepat menjadi bagian dari negara-negara yang betul-betul cukup disegani, baik dari segi ekonomi, dari segi politiknya, karena demokrasinya bagus, sehingga investor tentunya tidak akan berpikir dua kali. Tapi kalau kejadian kemarin kan orang kan berpikir, loh ini kok masih ada premanisme, kok masih ada semacam kejadian yang mendiskreditkan orang. Kebetulan kan kemarin kalau Mas Hersi lihat, saya sendiri baru lihat itu semalam setelah sebelum saya istirahat, yang orang mukul ke meja itu kebetulan saya ingat betul, itu meja nomor 2 adalah tempat kita tempatkan tokoh dan aktivis perempuan kita duduk di situ, Mas Hersul. Iya. Itu yang dipukul pakai apa tuh, gagang mikrofon itu, pukul di situ gitu loh. So bisa dibayangkan bagaimana perasaan ibu-ibu atau teman-teman aktivis perempuan yang ada di situ. Dibuat seperti itu kan sangat terrorize gitu, merasa terteror kan. Nah, itu dari segi apa yang bisa ditangkap layar, tapi di balik itu adalah berkirim pesan kepada orang di luar atau kepada siapapun yang melihat itu, bahwa Indonesia ini masih belum bergerak daripada situasi mau istilahnya mau menjadi negara maju itu jauh gitu. Yang adalah membuktikan bahwa Indonesia itu masih menjadi negara kekuasaan. Dan yang sedih kayak primitif banget gitu ya kesannya ya. Ya itu sangat primitif, artinya yang saya bilang, saya waktu press conference kemarin kan saya bilang, siapapun dalang atau di belakang daripada kejadian kemarin, saya tidak akan point finger, nggak akan tunjuk siapa, tapi siapapun dalangnya, dia pilih lawan yang salah, dia pilih momen yang salah, dia pilih tempat yang salah untuk melakukan ini gitu loh. Karena kan live ke luar negeri, ya kan, sehingga tanpa dikasih tahu, tanpa ada pemberitaan, Mas Heru kan wartawan senior, tanpa ada pemberitaan kita harus mengekspos ke luar negeri, ini terekspos sendiri begitu, gitu. Dan teman-teman dari Australia, dari Australia, dari Jepang kemarin, dari US, dari Eropa semua, dari Middle East, di mana kita punya jaringan, semua memberikan, Bang, ini sudah waktunya ini kita diaspora harus lebih aktif untuk menyuarakan soal ini. Jadi lebih masif. Nah, saya kira dalam hukum alam kan setiap ada kejadian itu kejadian yang buruk umpamanya ya, buruk di satu sisi, tapi pasti menghasilkan suatu kejadian yang baik di lain sisi. Hikmahnya ada. Nah, saya kira hikmahnya ini teman-teman diaspora yang tadinya mungkin sudah mulai apatis ya, Mas Hersi ya, aduh capek deh lihat Indonesia seperti ini. Akhirnya mereka tergugah lagi, gitu loh. Teman-teman jaringan FPI ini kan banyak ya. Biasalah dalam perjuangan ini kan ada masa-masa mereka surut ya, Mas Hersi ya. Ini girohnya bangkit lagi teman-teman. Nah, Oke. Saya kaget. Saya pikir tadinya Anda dan teman-teman justru udah deh capek, hopeless gua dengan Indonesia, lebih baik gua itu kan sorry tuh sih mesti kita menyebut ya, sebagian besar dari Anda yang tinggal di luar negeri itu hidupnya pasti jauh lebih nyaman dan lebih beruntung daripada kita yang ada di Indonesia lah, itu pasti ya, nggak usah didinai lah ya. Tapi melihat dan Anda masih punya mikirin itu kan, Anda terbang jauh tuh dari New York ke Indonesia, itu kan nggak, kalau direct flight aja paling belum ada ya, sampai ke Singapura ada ya, baru ke direct flight yang saya tahu ya, itu sampai berapa 24 jam lah Anda mungkin setidaknya terbang gitu, dan Anda bela-belain membuat forum diskusi, dan kemudian Anda ingin menyambut handover antara pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tapi lihat situasinya seperti itu. Saya pikir tadinya udah deh, gua balik lagi aja deh ke Amerika, tenang-tenang aja lah gitu. Kalau kembali kepada soal personal yang saya bilang, ya ada teman-teman memang kita harus ada fatigue ya istilahnya, sudah merasa, aduh kayaknya gimana kita bisa merubah negara ini. Jadi dengan fatigue itu membuat mereka punya semangat untuk berjuang itu juga agak turun. Tapi justru kejadian kemarin membuat kirang mereka semua naik lagi, karena merasa malu-maluin banget. Oke. Malu-maluin banget gitu loh ya. Karena mereka kan merasa bahwa kita mestinya jangan seperti itu gitu loh.
Saya nggak tahu kalau Mas Heru sudah banyak. Saya tuh sampai melihat situasi kemarin itu, karena saya kan ada dalam ruangan di situ ya. Tapi kan waktu saya dalam ruangan kan saya tidak banyak bisa melihat berbagai sudut. Tapi setelah video-video saya lihat, video-videonya itu betul-betul seperti apa ya? Seperti orang, saya jadi ingat kejadian 98 kemarin kayak penjarahan gitu loh, Mas. Jadi kayak kita dijarah gitu, dimasuk situ. Jadi kita juga ya, cuman alhamdulillah teman-teman itu tidak bereaksi pada saat itu sehingga tidak terjadi bentrokan di dalam kan. Jadi karena kita juga pertama kita shock, yang kedua memang kita bukan tipikal forum kita ini, komunitas kita ini komunitas pikiran, Mas. Jadi Ya. kita tidak ekspektasi, kita itu tidak ada kejadian seperti kemarin seperti itu gitu, Mas. Ya, ya, ya. Waduh, Anda ini mengkhawatirkan sekaligus menyedihkan kalau Anda kemudian yang yang terbayang di kepala teman-teman ini adalah peristiwa 98 ya. Walaupun sebenarnya ini mungkin kita mesti melokalisir ya. Ini nggak buat teman-teman di luar negeri, saya kira penting pesannya bahwa itu sebenarnya bukan contoh dari Indonesia secara keseluruhan. Kita harapnya begitu ya sampainya. Tapi saya kira kita untuk menolak tidak bisa menolak itu di sebuah hotel gitu acara kegiatannya, dan di Jakarta, itu di pusat kota Jakarta begitu, dan itu terjadi. Kan pasti teman-teman yang di luar negeri akan membayangkan bagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain, pasti jauh lebih buruk. Kan itu yang saya khawatir sebenarnya, Bung Tata. Ya itulah maksudnya, apa yang kita lihat kemarin itu adalah suatu cerminan bahwa di Indonesia ini orang masih beranggapan bahwa untuk melakukan sesuatu atau untuk mengekspresikan mereka punya pemikiran atau keyakinan itu harus dengan cara kekerasan, harus dengan cara kekuatan, harus dengan cara-cara yang seperti kemarin. Nah, itu kan sama dengan zaman saya waktu press conference, saya bilang ini sebenarnya lebih buruk dari zaman Orde Baru seperti itu yang kita lihat kemarin itu gitu loh. Bahwa apa yang mereka perlihatkan itu betul-betul menunjukkan show off gitu loh. Show off bahwa dia punya power gitu loh untuk melakukan. Karena kita kan mau dibubarkan atau ini oleh orang-orang yang sebenarnya tidak punya kewenangan untuk melakukan itu gitu kan. Ini kan suatu hal yang saya nggak habis pikir kenapa bisa terjadi gitu loh. Kalau polisi mengatakan, oh Anda punya ini begini seperti ini, kita tidak bisa meneruskan Anda karena dengan pertimbangan ini secara legal, itu that's a different story kan, ceritanya berbeda. Ini orang-orang yang kita tidak kenal, yang tidak punya authority untuk melakukan itu, bisa mau minta menuntut kita dibubarkan. Dan bukan menuntut saja, kalau menuntut ya biasa, mereka bisa menyuarakan. Datang untuk langsung terrorize ya, istilahnya terrorize, menteror teman-teman yang sudah ada di situ. Dan di situ kan ada tokoh-tokoh yang sudah cukup berumur seperti Pak Din, seperti Pak Batara yang sudah sepuh seperti itu kan. Beberapa teman-teman yang Pak Faru Rozi segala macam yang sudah sepuh yang datang karena ingin memperlihatkan support mereka bahwa masih ada harapan untuk Indonesia ke depannya dengan berkaca pada apa yang dilakukan oleh Joko Widodo, dan harapan ini akan ditumpukan kepada pemerintahan baru Pak Prabowo Subianto dengan hasil-hasil yang akan kita bicarakan kemarin, tapi tidak terjadi gitu loh, Mas. Ini yang kita sangat sayangkan. Dan ya, sebagai seorang diaspora yang sudah cukup lama tinggal di luar dan melihat kejadian seperti ini, kan saya tuh biasa dengar aja Mas cerita bahwa orang dibubarkan, orang ada bentrokan. Tapi kan saya cuma dengar dan melihat secara visual dari berita kan. Tapi kemarin saya mengalami sendiri, jadi saya betul-betul shock dalam arti this is really happen gitu loh di negara saya yang saya cintai ini. Jadi bukan isapan jempol lagi atau berita-berita yang dibuat-buat, it happen gitu loh. Oke. Anda berapa tahun tuh di Amerika? Baru 25 tahun. Oke, itu baru ya. Oke. Ya, maksudnya masih banyak orang dari saya lebih daripada 25 tahun. Dan Anda masih warga Indonesia kan ya? Alhamdulillah masih, paspornya masih paspor hijau. Oh, jadi walaupun 25 tahun Anda harusnya sudah bisa jadi permanent resident ya di Amerika ya mestinya ya? Bisanya jadi citizen, bisa jadi citizen aja. Oh, bisa jadi citizen.
Ya, dan Anda tetap Sudah memilih tidak mau. menjadi bangsa Indonesia ya? Iya dong, darahnya masih di merah merah putih. Iya iya. Oke, mari kita, lanjutkan lagi ya. Mungkin Anda tadi nyebut Anda nggak mau menunjuk, hidung dan sebagainya, tapi saya membaca di media sosial terutama dan kemudian di berita-berita banyak sekali tokoh-tokoh, lembaga-lembaga yang mempersoalkan kenapa, terkesan bahwa polisi kok, membiarkan. Mereka bahasanya begitu ya, ada pembiaran begitu ya. Dan, saya tidak tahu apakah memang, itu ada hal semacam terjadi atau ada kesan yang sangat kuat semacam itu dan saya ingin membandingkan misalnya kalau itu terjadi di Amerika kira-kira apa yang dilakukan oleh, para, aparat kepolisian di sana? Kalau di sana kan setiap orang bebas untuk melakukan berpendapat, Mas. Jadi kalau ada kejadian begitu, ya mereka melokalisir, oke Anda malah bisa seberang-seberangan. Kalau Mas Heru pernah lihat kan kejadian yang waktu masa zaman Trump, di mana supporter Trump di sebelah kiri, supporternya siapa namanya waktu itu Hillary, umpamanya waktu itu di sebelah kanan, ya kan? Mereka hadap-hadapan ya mereka biasalah saling ini, tapi polisi di tengah-tengah gitu loh. Dan mereka tidak dibubarkan, mereka dihalau saja supaya tidak terjadi interaksi, tidak terjadi apa namanya saling 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 apa namanya saling pukul di antara mereka. Mmm, Jadi polisi betul-betul menunjukkan dirinya sebagai pengayom masyarakat, di mana masyarakatnya diberi kesempatan untuk berbicara dan berpendapat begitu. mhm mhm Nah, apa yang kita lihat kemarin ini kan saya bertemu dengan pihak hotel dan pihak kepolisian. Saya sekali lagi seperti yang Mas Herzl bilang, saya nggak akan point finger ya, menunjuk mhm siapa yang salah atau siapa yang benar atau siapa yang di balik ini. Saya hanya mau menceritakan suatu kronologi, silakan mhm pemirsa Mas Herzl dan Mas Herzl sendiri yang menilai. Jadi kita itu nggak tahu soal berita ini sebelumnya, yang kita tahu pagi-pagi kita dipanggil sama pihak hotel bahwa akan ada demonstrasi terhadap acara Anda, mhm mereka dapat pemberitahuan dari polsek, segala macam begitu. Terus saya bilang, "Terus bagaimana?" "Oh silakan aja Pak dilanjut, yang penting Bapak jaga, kondusivitas daripada acara Bapak, jangan sampai Bapak terpancing keluar," begitu. mhm 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 Nah kemudian, sebelum kejadian itu Mas, kita ngomong sama, orang hotel lagi dan, dari kepolisian gitu loh. mhm Mereka minta kita jangan terpancing keluar. Saya bilang, saya jamin 100%, 1000% orang mhm kita nggak bakal keluar. Karena kita bukan tipikal orang yang mau frontal. Kita ini mau berdiskusi, mau mhm berbicara soal politik kebangsaan kan gitu. Saya jamin nggak akan. Nah, kemudian pihak kepolisian mengatakan, ini saya quote ya Mas, mhm baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. mhm Saya menjamin bahwa mereka tidak akan masuk untuk mengganggu acara Bapak. mhm mhm Clear. mhm Selesai acara itu 5 menit kemudian kejadian. Jadi setelah pembicaraan itu saya kembali kepada dalam ruangan, mhm. saya baru duduk sebentar, orang udah masuk. Mas Hersey kan ada tuh yang dia langsung buka pintu, "Bubar bubar bubar Ya bubar." ya 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 ya. Oh itu Anda baru 5 menit sebelumnya ya di luar ketemu dengan polisi Saya ya? bicara saya Mmm, bicara sama polisi, dia menjamin. mhm mhm Nah, kejadian seperti itu kan. Nah, akhirnya mereka dihalau sama pihak kepolisian, terjadi bentrokan sama pihak keamanan hotel yang mhm. tadi malam saya bicara mereka ada 4 orang pihak keamanannya yang Dipukuli sempat, ya? oh ya sampai sampai benjol mukanya, Mhm kepalanya kan, mhm yang, mereka sudah melakukan laporan ke pihak kepolisian setempat. mhm Nah, setelah dihalau keluar, keadaan semakin tidak kondusif karena mereka minta tetap kita dibubarkan dari luar segala macam. Nah, di sini pihak hotel dan kepolisian bukannya membuat mereka karena ini kan private ya, Mas, ya, iya maksudnya iya. private property. Mhm Kita nggak mhm melakukan ini di luar, ini kan istilahnya hotel, suatu mhm suatu venue, tempat di mana orang bisa melakukan kegiatannya mhm. tanpa mengganggu publik kan. Betul, Nah, mhm yang di luar ini kan yang mau mengganggu publik sebenarnya kan. mhm Kalau yang mhm mengganggu publik ini mestinya inilah yang dihalau untuk tidak mengganggu publik, dibubarkan. mhm Ini satu catatan ya, bahwa mereka kotanya mungkin cuma 20 orang, 30 orang gitu, 20 orang, tapi tidak bisa dibubarkan, saya juga heran gitu loh. mhm Maaf ya, saya bukan mengecilkan peran polisi, mereka melakukan tugas dengan baik kemarin, tapi kalau saya lihat nih dari luar,
mereka bisa menghalau berapa ratus ribu mahasiswa. Bisa dihalau kan Mas Heru? Berapa ribu demonstran dari teman-teman buruh dan lain bisa dihalau. Yang 25 orang kemarin nggak bisa dihalau tuh dari depan hotel. Ya, 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 Iya ya. kan? Itu satu catatannya. Hmm. Yang kedua, waktu keadaan semakin tidak membaik, jadi mereka terus-terus yang meminta kita untuk bubar Pak, bubar Pak, bubar Pak gitu loh. Siapa Karena Bapak dituntut. yang Ya, minta? pihak kepolisian. Oh, justru malah polisi minta yang dibubarkan yang di dalam, bukan yang di luar, begitu ya? Di dalam, iya makanya tadi saya bilang itu suatu keanehan kan. Mereka kalau mau membubarkan kan bisa aja 20 orang. Apa sih susahnya membubarkan itu? Kecil Orang yang banget. mahasiswa dan buruh aja sampai ribuan bisa dibubarin sama polisi. Ya, 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 ya. Ya kan? Itu satu catatan. Saya sekali lagi ya Mas Heru, saya disclaim, saya nggak point finger, tapi saya hanya menceritakan fakta yang ada kemarin di lapangan. Nah kemudian setelah itu mereka bilang bubar Pak, bubar. Akhirnya saya bilang saya tidak akan bubarkan diri sebelum selesai acara kami masih mau makan siang dan lain sebagainya, dan kita sudah booking tempat ini sampai pukul 2 siang. Itu kejadian sudah jam 11 lewat itu. Keadaan tidak membaik kan Mas Heru ada di situ. Tetap aja kita akhirnya kan kita mau coba melakukan diskusi kembali. Akhirnya kita berhentikan karena mereka mendengar kita berbicara di dalam kan. Mereka bilang ngapain mereka itu? Mereka masih diskusi segala macam, masih bikin pertemuan segala macam gitu. Mereka dengar dari luar itu para perusuh-perusuh itu. Sehingga kita yang didesak oleh pihak hotel dan polisi untuk menghentikan acara itu. Akhirnya kita kan berhenti, nggak lagi diskusi, kita cuma makan aja segala macam. Kemudian pihak polisi mengatakan gini Pak, kalau sains begini terus kita susah nih. Kami mengharapkan Bapak bisa kasih pengertian lagi untuk kita membubarkan diri. Terus saya punya satu pertanyaan sama orang kepolisian. Saya bilang Pak, apa jaminannya tamu undangan kami kalau selesai dari acara ini mereka aman keluar dari hotel dan tidak diapa-apain, saya bilang gitu. Mau kembali lagi dengan gagah, saya dan jajaran saya, ini pihak kepolisian, saya dan jajaran saya siap mengawal Bapak dan mengamankan. Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa kepada undangan Bapak. Saya jadi ingat kejadian yang mungkin belum 1 jam yang lalu dia mengatakan hal yang sama kan. Iya, 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 iya. Saya menjamin orang itu tidak akan masuk merangsek Bapak. Terus saya bilang, Anda baru saja bilang sama saya sejam yang lalu bahwa orang itu tidak akan masuk. Dan masuk, sekarang Anda mau menjamin orang tamu-tamu saya bisa keluar dengan aman dan pulang dengan aman tanpa disentuh atau diapa-apain? Di mana sense of thinking Anda, saya bilang gitu. Oh itu begini Pak, kita tidak menyangka mereka masuk dari belakang. Saya bilang Mas, Anda ini pihak pengaman, pihak keamanan, Anda punya resources, Anda punya kemampuan untuk mengatakan, kalau Anda mengatakan bahwa itu aman, berarti Anda sudah yakin perimeter hotel itu Anda sudah kuasai, kan begitu. Jadi kalau mereka mengatakan, oh kita kecolongan dari belakang, terus Anda kenapa bisa menjamin bahwa mereka tidak akan masuk kalau Anda mengatakan sekarang kecolongan? Ini sense aja Mas, gitu loh. Tapi saya tinggal kemarin polisinya saya marah sampai saya mengeluarkan kata kasar. Don't BS me gitu saya bilang gitu. Don't BS me saya bilang. Ini nggak masuk akal saya bilang gitu. Anda sekarang mau menjamin orang-orang saya keluar dengan aman. Bagaimana caranya saya bilang? Kalau mereka, saya kasih contoh, Bapak ini teman saya. Begitu Bapak keluar, Bapak didorong-dorong, diojok-ojok sama orang itu. Masa saya liatin Bapak seperti itu? Saya tentu akan membantu Bapak kan, teman saya keluar dari undangan, ya kan? Akhirnya saya bantu teman Bapak, orang itu akan datang lagi membantu temannya. Akhirnya terjadi apa? Bentrok. Jadi saya berpikir Bapak mestinya membubarkan yang di luar, yang melakukan kerusuhan di luar. Kalau mereka sudah bubar, kita baru keluar. Kalau kita mau keluar, mereka belum bubar, siapa yang mau menjamin kita akan keluar dengan aman? Itu pertanyaan saya kemarin, mereka nggak bisa jawab, Mas. Jadi ini buat pemirsa Mas Hersut dan Mas Hersut, please. Sekali lagi saya nggak point finger, tidak menyalahkan pihak keamanan, pihak kepolisian dalam ini, pihak hotel. Saya hanya mau menyalahkan ini fakta. Dan ini menunjukkan sekali lagi sangat miris dan prihatin kita terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kok masih ada sih yang seperti itu gitu loh. Kita kan pengen itu anak-anak bangsa ini silakan gitu loh. Malah saya kemarin bilang sama orang itu, kalau mereka mau, mereka masuk ke dalam, kita undang, kita bicara. Suruh hadir, saya kasih tempat duduk di depan, saya bilang. Untuk berbicara, apa sih masalahnya dia, apa keinginan mereka. Gitu. Saya lihat kemarin itu ada tulisannya, Said Didu apa, Din Samsudin pemecah belah bangsa, Said Didu apa, Refli Harun apa.
Ada yang lebih parah tahu nggak Pak? Nama saya lengkap, bisa lengkap mereka tulis dengan bagus Hmm. di spanduk. Hmm. Spanduknya bukan tulisan tangan Mas, jadi kayak Hmm. dicetak. Hmm. Cassandra apa Antek asing. antek asing. Hmm. Dicetak itu Mas. Nama Ya. saya jelas gitu. Ya, itu yang Dia bingung termasuk saya. dari Kok kalau yang nama-nama lain orang pasti udah tahu, udah kenal lah nama lain. Anda kan exactly. bagaimanapun Anda lama di luar dan banyak orang yang nggak kenal sama Anda, ya terbatas yang kenal dengan Anda. Tapi nama Anda ada di situ dan itu dicetak, berarti udah disiapkan sehari sebelumnya atau Exactly. nah gitu loh. Exactly. Maksudnya itu sudah disiapkan. Ya Hmm. saya bilang, oh my God. Saya Hmm. bilang. Tapi ya teman saya bilang, wah Bang, namanya Abang udah ngetop juga. Saya bilang ngetop yang begini kurang nyaman. Saya bilang, Cassandra antek asing. Ya. Hmm. Apa gitu, apa ya. Jadi Ada itu, saya nggak. Jadi dia bakal orang yang tinggal di luar negeri, para diaspora itu dianggap bahwa itu pasti anti asing gitu ya. Padahal kan ini sebenarnya duta-duta bangsa di luar negeri Anda itu kan gitu ya. Betul, betul. Jadi semua yang dianggap, oh ini antek-antek asing yang ingin memecah belah bangsa. Yang kita ingin lakukan sebenarnya itu mempersatukan bangsa, karena kita lihat dari luar, selalu saya katakan Mas Ersu, kita ini kan punya scope atau bird eye view, orang bule bilang bird eye view itu lebih jelas karena kita berada di luar daripada Indonesia, kita bisa punya literasi dari berbagai media dan buku-buku dan referensi yang memberitakan tentang Indonesia. Kan banyak Indonesianis yang ada di Amerika juga, di mana yang memberitakan Indonesia seperti apa. Jadi kita ada comparison berita, dan kita melihat keadaannya seperti itu. Jadi kita justru miris dan melihat kenapa bangsa kita seperti ini. Karena yang seperti Mas Heru bilang, kalau mau jujur-jujuran ya Mas Heru ya, kita hidup sudah cukup mapan dalam arti baik secara ekonomi maupun secara istilahnya kehidupan sosial kita semuanya teratur, jaminan kesehatan segala macam. Ngapain pusing mikirin Indonesia sih yang nggak bisa dirubah-rubah begitu loh. Jadi kalau kita bilang antek asing itu suatu absurd. Oke. Oke, tapi bagaimana ini? Anda tetap rencananya mau tetap bertahan di Indonesia, menyaksikan serah terima jabatan, atau Anda karena lihat situasi tadi ini seperti yang kita bahas tadi itu, atau memutuskan pulang, Daeng Tata? Ya, kalau keluarga saya sih bilang gimana keadaan kalau memang sudah tidak kondusif, ya pulang aja lah gitu kan, karena juga acaranya kan sudah selesai gitu loh. Ya saya lihat dulu 1-2 hari ini, karena kan teman-teman FTA Indonesia yang di Indonesia ini kan juga perlu support moral gitu loh Mas, karena kan istilahnya kalau terjadi apa-apa mereka yang di frontline berhubungan dengan pihak berwenang di sini kan wajib. Kalau saya ada kan saya bisa ikut nimbrung dan merasakan apa yang mereka terjadi pada mereka gitu. Jadi ini saya sambil lihat. Oke, Bung Tata Cassandra, terima kasih perbincangan kali ini. Welcome to Indonesia. Saya nggak mau nyebutnya welcome to the jungle, welcome back to Indonesia, back to the reality gitu ya. Terima kasih banyak Mas Ersu, thanks for having me. Seperti biasanya kami diaspora sekali lagi mau menghimbau kepada khususnya pemirsa Mas Ersu, khususnya pemirsa Mas Ersu yang ada di dalam negeri, karena saya tahu pemirsa Mas Ersu ini juga sebagian besar justru diaspora juga sebenarnya, khususnya teman-teman di dalam negeri ini. Ya seperti itu Mas Ersu. Jadi ya yang kita harapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kondusif menjelang pergantian kekuasaan seperti ini, karena semua mata sekarang kan ke Indonesia, karena ada momen penting kan. Indonesia ini suka atau tidak suka, karena salah satu negara besar yang berpenduduk nomor 4 di dunia, letak geostrategisnya cukup baik di Laut Cina Selatan, ya kan, di Asia. Secara ekonomi diharapkan bisa menjadi pangsa pasar yang besar. Jadi investor tentu akan memperlihatkan interest yang cukup besar dengan pergantian kekuasaan ini, ya kan. Dan kalau terjadi kejadian-kejadian yang seperti kemarin ini
orang-orang yang bersumbu pendek ini kan tidak mikir sampai sejauh itu gitu loh, bahwa Ya, dampaknya seperti apa. Dampaknya tentunya kembali kepada masyarakat kita semuanya gitu loh. Kalau investor tidak mau masuk, bagaimana kita membangun negara iya. ini? Gitu. Ya, ya, ini Seperti berat itu. memang kondisi bangsa ini ya sekarang. Satu kita tahu APBN-nya juga cekak nih ya, warisan utang Pak Jokowi menggunung. Terus Bank Dunia juga baru memasukkan Indonesia lagi, udah bukan lagi kelas menengah ini ya, kita udah turun lagi ya. Tadinya pun kita disebut middle income trap gitu. Sekarang ini kita mesti udah turun statusnya lagi, middle income low, middle income tapi low-nya begitu ya. Ya, ini kan menyedihkan dan situasinya berat saya kira, dan jadi mesti kondusif dan apa ya, semua anak bangsa mesti bersatu. Tetapi tentu dari luar negeri itu yang diperhatikan kan bagaimana soal keamanan, bagaimana soal demokrasinya dan sebagainya, kan itu yang mereka mau masuk ke Indonesia begitu. Kalau indeks persepsi korupsinya makin tinggi, kemudian indeks demokrasinya juga rendah, kan mereka pasti juga akan makin berpaling dari Indonesia. Iya, mereka tentu akan pikir panjang. Karena ini kan bicaranya kan soal ekonomi. Namanya ekonomi Ya. kan dia akan nanya, money, saya punya return on investment-nya itu Yes. berapa gitu loh. Ya. Ya kan bicara uang Mas gitu loh, kan mereka itu investor dan itu suatu hal yang wajar. Nah, kalau mereka menginvest dalam suatu tempat yang stabilitasnya tidak terjamin, mereka bilang bisa-bisa besok uang saya nggak balik nih kalau ada Ya. chaos atau ribut. Satu, kedua, kalau korup pada pejabatnya itu sudah tidak terkendali, mereka akan mengatakan ya kan, ada si John Locke bilang kan seperti itu kan, power tend to corrupt, Ya. absolute power tend to corrupt, corrupt absolutely. Yes. Jadi buat mereka is a no-no lah, walaupun menjanjikan dan bagus, tapi mereka mikirkan apa returnnya buat saya. Nah, kita anak-anak bangsa ini mestinya memikirkan sejauh itu. Yes. Soal bagaimana keadaan demokrasi kita, bagaimana soal penyelenggaraan pemerintahan kita yang harus bersih dan accountable, itu biarlah kita yang mencoba di dapur kita membereskannya itu. Oke. Tapi keluar kita jangan kelihatan bahwa kita itu seperti apa tampangnya kita gitu. Nah, itu maksud saya yang kita harus kita bisa jual. Saya kan kemarin bilang, apa yang kita bisa jual di luar negeri kalau keadaannya seperti ini, seperti itu. Yes. Nah, ini saya kira himbauan saya kepada teman-teman, khususnya pemirsa Mas Herssu yang saya tahu cukup banyak kritis ya. Yes. Karena setiap ada saya jadi ingat Mas Herssu yang bahas masalah apa itu ketek-ketek apa itu sampai orang protes sama saya. Mas, Bang, Abang kan dekat sama Mas Herssu, tolong dong ngomong jangan soal bicara saya gitu kok, jorok-jorok banget. Itu Ingat kan ya, saya bilang gitu kan. urusan Ya, itu maksudnya, perketekan nasional itu namanya. itu makanya maksudnya begitu concernnya mereka bahwa memperlihatkan bahwa pemirsa Mas Herssu itu sangat kritis. Mereka Yes. trademarknya Mas Herssu itu trademarknya adalah berbicara suatu politik kebangsaan gitu loh. Kalau bicara soal ketek ngapain Mas Herssu ngomong gitu. Makanya saya senang sekali bisa diundang sama Mas Herssu di sini. Yes. Dan saya menghimbau kepada pemirsa Mas Herssu yang ada untuk kita mari sama-sama kita terlepas kita suka atau tidak suka, ini masalah yang lebih besar, bukan soal masalah kecil, ini masalah nation politik gitu loh, politik kebangsaan. Jadi tolong kita pisahkan antara politik kebangsaan dan politik pragmatis gitu loh. Itu pesan saya, Mas. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Tata Cassandra, Chairman dari Forum Tanah Air. Forum Tanah Air ini organisasinya para diaspora yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Sampai ketemu lagi di New York dong ya, gantian ya, jangan ketemu di Jakarta terus ya. Siap, kita tunggu Mas Herssu. Yes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.